teman-teman semuanya di kelas pada sore hari ini. Kelasnya belum diganti, nih namanya masih kelas fundamental kepramukaan, tapi mungkin di sesi kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda. Jangan lupa nanti disimak sampai akhir, jangan stop dulu. Sudah siap, Kak Ardo? Oh, siap. Selalu, always. Sudah siap. Oke, Kak. Jadi mulai ya? Okay. Ya, mulai dari Kak Ardo. Untuk teman-teman semuanya, silakan menyimak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam, woi. Pada nggak nyala. Di sesi kali ini kita akan coba melihat bareng-bareng video ya. Harapannya sih moga-moga pada normal ya koneksinya ya. Ini ada video dari Kuartir Nasional yang mungkin bisa sedikit obrolan-obrolan yang bisa kita dengarkan bareng-bareng. Harapannya nanti teman-teman selesai video ini bisa merangkum apa yang bisa dipetik dari obrolan dari kakak-kakak yang dari Kuartir Nasional. Gitu, share screen ya. Aduh, ini berarti kuotaku habis loh Kak. Kita simak bareng-bareng ya. Greetings, my friends at Indonesian Scouts. My name is Steve. I'm from Scouts Australia, and we'd like to wish you a happy Hari Pramuka Day, 59th, 2020. You all stay safe out there, and hopefully you can keep on scouting, and we might be able to catch up again as soon as we can. All right, all the best. Halo Pramuka Indonesia. My name is Hasan Hamid from Persekutuan Pengangkat Negara Brunei Darussalam. Would like to say Happy 59th Pramuka Day. Best wishes to all and Salam Pramuka. Hello Pramuka. My name is Phil Harrison. I'm the Chief Commissioner of Scouts Australia. I'd like to say Happy Hari Pramuka Day to you all. Best wishes from Scouts Australia as you celebrate scouting. Selamat siang. Ni hao. This is Chairman from Taiwan, Scouts of China. Happy Hari Pramuka. Happy birthday to Indonesian Scout. Salam Pramuka. Salam. Baik kakak-kakak adik-adik, jumpa lagi dengan media. Saat ini saya bersama dengan Kak Rationo. Beliau adalah Wakapolda Bidang Pengabdian Masyarakat DKI Jakarta. Adik-adik dan kakak-kakak tetap stay di channel ini. Saksikan wawancara saya dengan Kak Rationo. Di era pandemi ini, semua kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kegantengan Kak Rationo bisa terlihat, saya akan buka. Kak Rationo sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Jadi Kak, di era pandemi ini kita semua punya masalah yang sama. Bukan cuma di Pramuka, kita juga mengalami semua hal yang sama. Nah, untuk Pramuka Jakarta nih Kak, khususnya pada DKI, di era pandemi, apakah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan pengurus keluarga, dewan kerja, baik di wilayah satu provinsi, di Kuarcap dan di Kuarang, serta di Gugus Depan. Di era pandemi, dari mulai katakanlah Maret sampai awal Agustus ini Kak. Silakan Kak Rationo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Kuarda DKI Jakarta, tentunya dengan
membangun sinergi dan kolaborasi pertama dengan kuartir cabang, kuartir ranting, telah dilakukan kegiatan dalam masa pandemi COVID-19. Ada 4 kegiatan di tingkat kuartir, kemudian di Kuarcap Jakarta Pusat itu juga ada 21 kegiatan, kemudian di Jakarta Utara ada 13, kemudian di Jakarta Barat 13, kemudian di Jakarta Selatan juga ada 13 kegiatan, dan di Jakarta Timur ada 25 kegiatan aksi dalam rangka penanggulangan percepatan COVID-19 ini. Nah, tentunya kegiatannya dengan berbagai macam jenis kegiatan, mulai kolaborasi dengan PMI, mulai donor darah, memasang alat-alat kesehatan dari PMI pusat. Kemudian donor darah ini juga secara simultan dan terus-menerus, ada yang dilakukan di tingkat kuarda, ada yang kuarda berkolaborasi dengan dinas olahraga dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk di kuarda itu mencapai angka 115 peserta donor darah. Pesertanya adalah dari kuarcap-kuarcap, kemudian dari resimen mahasiswa, kolaborasi dengan IARI juga, dan ini akan kita lanjutkan dalam 3 kali, Juli, kemudian nanti September, dan terakhir nanti di bulan Desember. Nah, ini bentuk-bentuk kolaborasi dengan PMI dan stakeholder lain. Yang berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan pembagian masker, kemudian pembagian asupan makanan, termasuk di Wisma Atlet di Jakarta Pusat bersama dengan kuartir cabang Jakarta Pusat dan kuartir ranting Johar Baru. Ini secara simultan terus-menerus. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus kita galakkan, kita selenggarakan dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama pandemi ini semakin terkendali, apalagi nanti kalau vaksinnya sudah diketemukan, insya Allah ini bisa dikendalikan. Nah, itu yang sudah kita lakukan, termasuk di Jakarta Utara juga ada pembagian masker, pembagian sembako. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Kuarda DKI Jakarta bekerjasama dengan PADK, nah ini Dewan Kerja yang selama ini bekerja dengan sangat baik. Malah ini cukup besar bantuannya kepada rumah sakit Jakarta, pembagian alat kesehatan. Kalau APD harganya cukup tinggi, maka pada waktu bulan Mei kita bagikan Pampers yang dikhususkan untuk para medis dan dokter yang menggunakan APD sehingga perlu dibantu dengan Pampers. Ada 8 rumah sakit yang sudah kita bantu, kita berikan. Ini berkat dari donasi para alumni PADK. Mulai dari Rumah Sakit Fatmawati, kemudian rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, Persahabatan, Pelni, kemudian RSUD dari Pasar Minggu, Cengkareng, kemudian ada Duren Sawit, kemudian ada Koja, kemudian Rumah Sakit Tarakan. Jadi ini yang kerjasama yang sudah kita berikan, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kerjasama. Kemudian langkah berikutnya selain pembagian alat kesehatan juga kita juga peduli juga terhadap yang terdampak COVID, yaitu rekan-rekan pembina di sekolah-sekolah, khususnya yang non ASN. Ini juga kita berikan bantuan sembako. Ini juga peran daripada PADK. Nah, ini terus akan kita gulirkan. Dan terakhir juga ada bantuan baju hazmat yang kita bagikan kepada rumah sakit, tapi dalamnya yang paling tepat adalah puskesmas yang ada di kecamatan, baik di Cengkareng, kemudian di Tanjung Priok, Cakung, kemudian terakhir kemarin di rumah sakit di kecamatan puskesmas kecamatan Cempaka Putih. Ini adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi tadi ya. Mudah-mudahan ini akan terus kita galakkan, yang sudah kita lakukan dan terus akan kita hidupkan lagi sehingga sinergitas ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Baik, Kak Latiano, terima kasih. Kakak-kakak dan adik-adik yang anggota pramuka, apalagi yang sudah rakit, terang, pramuka Garuda, Bantara, Laksana, Pandega, pembina dan pelatih, kita semua tahu ada prinsip dasar peduli pada bangsa, negara, sesama dan alam sekitar. Kita punya menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kita juga punya dasar dharma.
cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia, kemudian rela menolong dan tabah. Nah, jiwa kerelawanan ini yang sudah dibangun oleh kakak-kakak di Kuarda DKI Jakarta dengan menjadi pemicu dan pemacu bagaimana semua elemen bisa bekerja sama. Terima kasih buat PADK Jakarta, terima kasih buat Kak Triadi yang sudah mengkoordinir kawan-kawan sehingga berpartisipasi. Buat PADK di seluruh Indonesia, jangan lupa tetap berkontribusi untuk membantu kakak-kakak kita di kuartir. Apalagi kakak-kakak, sebagaimana kita ketahui bahwa Kuarda DKI juga memberi bantuan kepada para penggiat atau pembina pramuka yang terdampak, yang ya kebetulan posisinya belum ASN-nya Kak ya. Jadi itu, Kuarda DKI sudah menjadi pemicu dan pemacu. Tinggal sekarang bagaimana kita semua, karena bencana ini, pandemi ini tanggung jawab bersama, bukan cuma anggota pramuka, bukan cuma pemerintah, tapi semua elemen harus saling membantu. Nah, Kak Rajono lanjutnya dalam apa sih istilahnya yang enak, road to Hari Pramuka. Dalam mempersiapkan Hari Pramuka, kira-kira apa nih yang akan dilaksanakan Kuarda DKI khususnya bidang kakak nih? Tetap kita butuh bantuan teman-teman relawan, teman-teman. Kalau di Jakarta ada Brigade Penolong Kakak-kakak. Kalau di Jawa Tengah ada Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka. Di Jawa Barat ada Jabar Scout Rescue. Di Jawa Timur, Jakarta dan beberapa wilayah lain ada yang namanya Brigade Penolong. Nah, Brigade Penolong ini di bawah koordinasi Kak Radiono. Menjelang Hari Pramuka apa nih Pak? Kak, yang disiapkan oleh Kuarda DKI Jakarta Kak? Baik, jadi menjelang Hari Pramuka ini dari Kuarda DKI Jakarta khususnya di Pramuka Peduli tentunya mempersiapkan sekali lagi berkolaborasi dan kerjasama dengan bidang-bidang yang lain. Paling tidak dalam rangka mempersiapkan upacara, kita siapkan segenap petugas, kemudian juga kita latih, kita lombakan sehingga saatnya tampil itu yang terbaik. Ini adalah bentuk menggerakkan kuartir ranting, kuartir cabang untuk nanti dipilih siapa yang mewakili DKI untuk hadir di upacara. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan juga tetap justru di bulan Pramuka ini kita lebih banyak berkolaborasi untuk menggerakkan tadi kami dia sampaikan peduli. Yang saya tambahkan peduli dan berbagi, share and care. Nah, kalau dua itu bisa jalankan, maka gerakan pramuka wabil khusus yang ada di gudang-gudang yang ada di sekolah-sekolah, nah ini bisa terus bergerak. Di dalam Hari Pramuka ini yang sudah kita lakukan tadi adalah kita ziarah ke makam tokoh-tokoh pramuka sudah kita lakukan, dan terus berlangsung sampai bulan Agustus ini adalah bulan Bakti Pramuka. Jadi kegiatannya hampir sama dengan yang utamanya, diintensifkan di dalam bulan Pramuka. Mudah-mudahan pembagian-pembagian peduli dan berbagi tadi bisa nyampe kepada yang memang sangat membutuhkan, baik itu dalam sembako, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, dan yang tidak kalah penting mengedukasi masyarakat, termasuk adik-adik kita yang masih siaga, yang memang sekarang belajar dari rumah dengan daring, maka tetap dibangkitkan semangat. Nah, yang paling penting adalah tidak boleh lupa pembelajaran yang dilakukan dengan daring dari sekolah. Harus ada juga ekskul pramuka dimasukkan. Cari pelatih-pelatih yang bisa memberikan pelatihan dengan daring. Syaratnya satu, jangan sampai sudah belajar matematika berat, bahasa Indonesia berat, pramuka jangan menggunakan. Bikin yang menyenangkan sehingga ditunggu oleh kita di rumah. Wah, kakak kita mau melatih pramuka tapi dengan materi yang menyenangkan, tapi tetap penuh makna, ya, dengan tadi landasan-landasan dharma, wisata itu menggunakan mereka sehingga ditunggu kehadiran pramuka di daring oleh para siswa kita. Mungkin itu yang perlu kita tekankan di dalam rangka Hari Pramuka ini. Gitu kan itu. Oke. Jadi tambahan kakak-kakak dan adik-adik. Kalau tadi memicu dan memacu, ditambah lagi peduli dan berbagi. Nah, Kak Radiono, untuk menghadapi era new normal itu kita siap hadapi dengan
Kalau di pramuka pembentukan karakter itu kan pembiasaan kan, habituasi. Mungkin ini saya dapat kosakata new habit. Jadi bagaimana nanti pramuka, terutama kawan-kawan di pengabdian masyarakat yang tugasnya yang non medis itu kan KIE kan, panduan dari gugus tugas nasional, komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi bagaimana pembiasaan adik-adik kita mulai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, untuk semua kegiatan. Karena kemungkinan sudah mulai ada wacana akan melakukan kegiatan bukan cuma daring kan. Jadi ada luring, ada kegiatan luar jaringan dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Nah, ke depan menghadapi adaptasi kebiasaan baru, new norm dengan new habit, rencananya apa nih Kak? Polda DKI melalui bidang kakak akan merencanakan program apa Kak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sudah terprogram di program pengabdian masyarakat ini ada 8. Salah satunya adalah nanti yang namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini memang harus kita siapkan sehingga adik-adik kita di sekolah bisa siap dan cepat merespon ya, mitigasi manakala terjadi bencana. Sekali lagi ini juga harus bersinergi dan kolaborasi dengan unit terkait, baik itu dari dinas-dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana, termasuk Basarnas, termasuk dari penanggulangan kebakaran dan keselamatan, dan penanggulangan bencana, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas olahraga, dinas pendidikan. Ini bersatu padu membuat satu program yang namanya Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini penting supaya anak-anak kita cepat merespon. Idealnya memang 1 tahun harus ada 2 kali simulasi di sekolah. Tapi karena ini masa pandemi, mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak lama ini bisa kita simulasikan bagaimana keterampilan anak-anak kita ketika terjadi bencana. Ini penting. Kenapa? Karena ibu kota kita ini termasuk yang sudah sangat padat populasinya, dan kemudian di samping padat populasi juga ada mitigasi beberapa jenis-jenis bencana yang memang selalu mengintai Jakarta. Kalau kebakaran ini salah satunya, kemudian gempa juga diantisipasi, ya kan? Banjir juga harus diantisipasi, dan termasuk sekarang tentang COVID-19 ini juga harus diantisipasi. Nah, inilah program-program yang akan kita kerjakan. Tentunya kita bekerjasama dengan baik Binawasa, Bina Muda, maupun Pusinfo dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Nah, Pusdiklat menjaga juga bagian yang terpisahkan, sehingga nanti ketika dilaksanakan pelatihan-pelatihan, maka ada standar-standar yang harus kita ikuti supaya kita latihkan juga memenuhi standar dan kemudian bisa manfaat. Nah, harapan kita gedung-gedung yang ada di sekolah-sekolah ini juga merespon dengan cepat dan kolaborasi dengan pendidikan, karena dinas pendidikan memang sudah ada program ya, dan anggarannya juga sudah disiapkan melalui BOS dan BOP. Ini kita prioritaskan supaya ini dilaksanakan. Nah, dengan demikian maka kalau adik-adik siaga ini sudah dilatih ketika di rumah, maka dia sudah menyampaikan pada sekitarnya, kakaknya, malah mungkin juga mengingatkan kepada ayah bundanya, ini bunda, ayahanda, kalau ada bencana urutannya kayak gini. Nah, kalau yang memberitahu adalah adik-adik kita yang sudah dilatih, makanya ada mengedukasi dalam satu keluarga. Nah, kalau dia main dengan teman-temannya di tetangga, maka kepada masyarakat sekitar. Nah, mudah-mudahan ketika adik-adik siaga ini sudah tampil, maka ketika dia menyampaikan pada lingkungannya, jangan dilihat adik siaga yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan ternyata banyak manfaat. Inilah yang namanya mengedukasi. Terima kasih kali dia. Mantap Kak Radiono. Saya tertarik dengan SPABK. Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis gugus depan itu disiapkan oleh BNPB dan Koordinator Nasional. Sudah MOU, sudah ada pelatihan di 9 Puarda, dan tolong Kak, ini rahasia. Jangan bilang-bilang sama Puarda lainnya Kak ya. Di SPAB berbasis gugus depan itu salah 3-nya jadi narasumber adalah Kak Irwan Febriansa,
Wakabinawasa, Kak Raden Muhammad Iqbal, dan saya. Oke. Kita jangan bocorin, Kak. Jangan bilang-bilang sama keluarga lain, ini rahasia kita ya. Ingat ya, kakak-kakak, sudah diuji coba di BIMTEK di 9 Puarda. Harusnya juga minggu depan akan ada di Kerinci, kemudian 2 minggu lagi ada di Bukit Tinggi, 2 minggu lagi ada di Aceh, 2 minggu lagi ada di Bali. Jadi semua provinsi, semua Puarda yang memang terdampak bencana, kita coba adakan BIMTEK untuk para pembina. Karena seperti kakak bilang tadi, tujuannya SPRB adalah bagaimana adik-adik pramuka di lulus depan melalui binaan pembinanya berlatih simulasi, mengenali bencana, mengurangi risiko bencana, dan menjadi tulang punggung dibentuknya tim siaga bencana di sekolah. Ini harapan kita, harapan kami semua, adik-adik pramuka ini menjadi tim. Jadi bukan cuma di sekolah, di lingkungan dan di rumah. Jadi tadi pertanyaan ini saya ambil tadi pertama apa tadi Kak? Pertama memicu dan memacu, manfaat dan berbagi. Dan yang ini tadi Kakak sebut apa tadi? Ya, sinergi dan kolaborasi. Bukan. Ya. Manfaat kan? Asas manfaat. Jadi memicu, memacu, berbagi, peduli, manfaat. Sesuai dengan awesome pramuka itu modern, manfaat, tata asas. Bagaimana kita bermanfaat bukan cuma buat lingkungan, bukan cuma buat negara, tapi buat diri dan buat keluarga yang utama. Di era pandemi ini, komunikasi, informasi, dan edukasi yang dipelopori oleh kuartir daerah dilakukan oleh Kuarcap dan diaplikasikan oleh Waramen Puspan melalui pembina. Kita harapkan adik-adik kita tetap bisa belajar, karena pramuka itu harus menyehatkan, menyenangkan, saling menolong dan berkarya. Healthy, apa? Menyenangkan, menyehatkan, helpful, dan handicraft, berkarya. Ini salah satu karya kita sebagai orang dewasa adalah menyiapkan program. Nah, kakak-kakak, itulah dialog yang menarik dengan Kak Rationo. Saya nggak usah sebut siapa Kak Rationo, cukup charming dan aktivitasnya tidak diragukan. Nah, Kak Rationo, penutup nih Kak, statement penutup buat harapan kakak dan pesan-pesan buat siapapun yang ada dan menonton channel ini, buat kawan-kawan di Jakarta, buat kawan-kawan di seluruh Indonesia sudah dan kayak berbagi. Silakan Kak. Closing statement. Closing statement. Namanya gerakan pramuka harus mampu menggerakkan mulai dari lapisan yang terdepan, ya, gerakan. Jadi gerakan inilah yang kemudian mewujudkan suatu kemajuan pada masyarakat. Jadi ada bentuk gerakan, ya, jangan lupa sesuai dengan nama gerakan pramuka harus mampu menggerakkan. Terima kasih. Baik Kak Rationo, terima kasih. Kakak-kakak, adik-adik, demikian diskusi kecil, sharing pengalaman yang sudah dilakukan oleh Polda DKI, rencananya ke depan seperti apa. Jadi adik-adik tetap stay di channel ini. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Salam. Iya, nah jadi kita sudah lihat ya videonya tadi, banyak sekali yang disampaikan juga tentang harapan-harapannya ke depan mengenai pramuka. Dan dari teman-teman sendiri ada nggak sih harapannya juga atau cerita-cerita seperti apa yang tadi sudah diceritakan mengenai gerakan pramuka? Ada yang mau cerita dulu? Yang dari yang jauh dulu nih. Ada ketawa. Samsulnya jadi hit nih selama gelar saga ini, Samsul itu. Oh iya, Samsul Khair nih, dari Kalimantan Selatan nih. Ya Kak. Kedengeran nggak? Ya, dengeran. Jadi mau apa nih? Cerita-cerita pramuka di sana seperti apa?
harapannya, kemudian Cerita nih. Jadi Kak, sebenarnya kalau aku sendiri kan di Dewan Kerja nih baru di tahun kedua, nih di 2020. Kemarin baru ikut di Dewan Kerja itu di tahun 2019. Nah, padahal di tahun ini nih yang lagi semangat-semangatnya kan kalau 1 tahun itu baru proses pengenalan gitu. Baru mengenal nih ruang lingkup Dewan Kerja itu apa. Nah, di tahun ini harapannya mau kerja kerasnya gitu, mau apa namanya, mau menghasilkan apa yang sudah dipelajari gitu Kak. Dan kebetulan di tahun ini kabupaten aku itu jadi tuan rumah untuk apa? Untuk peringatan Hari Pramuka di Kalimantan Selatan nggak. Jadi sangat sayang sekali karena adanya pandemi ini jadi nggak jadi gitu kabupaten kami jadi tuan rumah untuk peringatan Hari Pramuka. Ya harapannya kalau pandemi cepat berakhir, mungkin agak sulit kalau berharap demikian. Tapi kalau aku pribadi harapannya supaya pramuka dapat menyesuaikan aja sih dengan keadaan yang seperti ini. Jadi harapannya kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang belum paham tentang teknologi, jadi dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada yang sekarang gitu. Jadi kegiatan pramuka kita tidak akan pernah mati gitu Kak. Nah seperti itu sih harapannya. terima kasih Kak Samso. Oh ya, sebelumnya dari DKC ya berarti ya? DKC mana Kak? DKC Hulu Sungai Tengah Kak, Kabit Kajian Kepramukaan. Oh, yes. Oke, mungkin yang lain Kak, ada yang mau dikisahkan atau kita, siapa tadi yang angkat tangan? Indah Aulia, dari mana nih? Loh, kok ngumpet? Ayo, Kak Indah Aulia. Ya. Kak Indah ya. Ada yang lain Kak? Kalau di Jawa Tengah apa aja Kak kegiatan yang tertunda akibat? Karena kalau di Jawa Tengah, saya Jawa Tengah sendiri, karena di sini kita termasuk di Jawa Tengah, di ibu kota, karena posisi saya juga tinggalnya di kota Semarang, di ibu kota provinsi. Nah, Semarang adalah nomor 1 se-Jawa Tengah, termasuk zona merah, jadi banyak sekali kegiatan yang harus ditunda atau di online kan akhirnya, termasuk salah satunya ini adalah kegiatan kita gitu. Meskipun sebenarnya kalaupun tidak ada pandemi pun, kalau Saka Milenial itu bentuknya online gitu. Cuman ya dengan berbagai penyesuaian kita mengonlinekan berbagai kegiatan dari tingkatan siaga sampai ke Pandega di tahun ini. Kebetulan juga tahun ini tuh ada Raimuna Daerah. Nah, Raimuna Daerah ini nanti kita laksanakan online. Nah, mau tahu kayak gimana? Nah, nanti mungkin warcapnya Kak Samsul nanti bisa daftar dengan kuota luar Jawa Tengah. Itu Kak, dan harapannya ya mungkin ini tidak bisa berakhir. Kalaupun pandemi ini sudah berakhir atau segera berakhir, sebetulnya pasti masa kita untuk kembali lagi seperti sedia kala pasti susah. Jadi ya kita sambil berjalan untuk tetap berkreasi aja sih. Oke, teman-teman yang lain, ada nggak nih yang mau diobrolkan atau mungkin mau menarik kesimpulan dari apa yang tadi, video yang tadi sudah dilihat?
Kalau saya panggil satu-satu. Jadi Kak Indah Aulia kenapa dimatiin ya? Kak Andi Putri Farelita ini saya nggak asing sama bed ambalannya nih. Kak Andi Putri, bisa dengar suara saya nggak ya? Mungkin bisa dinyalakan video dan mikrofonnya nih. Ada ide tuh dari Samsul, besok pagi kita mau senam ya katanya. Iya, tadi Kak Samsul menawarkan gimana kalau kita besok pagi senam pramuka. Mungkin bisa diselipkan di sesi kelas pagi. Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Nanti Kak Ardo yang akan Anda salah. Ya kan, yang mengusulkan biasanya yang memandu acaranya. itu. Kan gitu. Berarti nanti Kak Samsul yang menyiapkan ininya, musiknya, kemudian gerakannya senam pramuka aja gitu. Gerakannya juga sama, kan juga disiapkan dulu gerakan senamnya. Saya mau denger dong, mau ngobrol sama teman-teman yang lain. Kak siapa ya? Tadi saya panggil Kak Andi Putri, nggak ada suaranya. Kak Indah Aulia nih tadi yang udah angkat tangan, ngumpet, terus sekarang udah muncul lagi, ya kan? Coba di-unmute ya. Oke. Oke. Nah, silahkan memperkenalkan dari mana. Siapa tahu ketemu jodoh di sini. Gak mau, gak mau. Kak Samsul dapat salam dari Kak Indah. Wah, ini. Loh, kok ngumpet lagi? Kak Indah. Kak Samsul dapat salam dari Kak Indah, katanya. Waalaikumsalam. Orangnya di sini nih. Nah. Wah, lagi rame-rame ternyata ya. Ini kita mau ada yang ditonton lagi nggak nih, Kak Ardo? Enggak sih, aku cuma mau nyobain fitur breakout nih di Zoom. Kan karena ini sesinya udah, nanti kan itu teman-teman coba dirangkum ya, kira-kira peran apa yang akan bisa kalian explore lagi di lokasi masing-masing ya. Tadi kan narasumbernya yang dari Kewarnas tadi sama warga DKI tadi kan ngobrolin, kayak aku nyimak aja ya. Pada nyimak nggak sih? Tadi tolong dibikin resume lah atau apalah, atau quotes lah, atau mungkin dipasang di story lah. Story kalian di IG, mention ke Saka__ milenial, kira-kira pramuka di tempat kalian bisa seperti apa. Jadi aku mau nyobain breakout-nya di Zoom nih. Breakout room itu, karena ini pesertanya ada 32 ya. Nah ini aku mau coba di breakout, jadi 7 room, ya kan. Nah ini sebenarnya kita mau tak kasih tugas, nanti masing-masing room. Masing-masing room, ini kan acak ya. Bisa sih tak pilih manual, tapi aku milihnya yang otomatis. Jadi, nggak tahu lah, nanti Indah bisa satu room sama Samsul apa enggak. Pepet terus nih loh, udah rame di grup chatnya Kak, pepet terus katanya, pepet terus. Ya, nah, maksud saya nanti saya kasih tugas untuk bisa mendiskuskan yang tadi, terus kemudian nanti masing-masing room ini ada sekitar 4-5 orang nanti, kurang banyak nggak? Atau kebanyakan? Atau dua-dua aja? Dua-dua. 4-5 orang aja udah cukup. Atau tak bagi 10 ini, jadi 3 orang. Gimana? Kebanyakan ya? Kebanyakan. Tadi dengar 4 atau 5 orang. 7 aja lah ya. Oke. Ini akan tak breakout room-nya untuk jadi 4-5 orang per room. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa ada yang mulai discuss, ada yang bisa mulai
ngobrol, ada yang mimpin, kemudian ada yang bisa, dan masing-masing nanti bisa memasangkan story di hasilnya itu di story masing-masing ya. Story nanti jangan lupa di mention ke Saka_milenial. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Hah? Krik, 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 krik. Belum ada. Coba di unmute. Asik. Unmute. Ulfi ada pertanyaan nggak? Asik. Kamu lighting-nya oke loh. Lagi di luar ya. Tadi dalam rumah gelap. Belum nggak ada, lanjut. Siap. Oke, tidak ada pertanyaan, teman-teman semua? Ada. Benar ya, ini tak breakout jadi 7 room. Harus ada yang memulai memimpin diskusi. Dari 7 itu harapannya nanti bisa pasang story di IG masing-masing dan lupa mention ke Saka_milenial. Oke, siap kakak-kakak? Hati-hati loh ya, yang nanti tiba-tiba ketemu jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya itu kan tambah kenalan lah ya. Terima kasih kakak-kakak, selamat menjalankan tugas. Nanti begitu selesai, nanti yang menyelesaikan kakak-kakak sendiri ya. Sampai mau ngobrol 2 jam atau 3 jam terserah. Nanti masih ada sesi lagi untuk kelas ruang aplikasi malam. Oke. Terima kasih dari saya tunggu story-nya di masing-masing IG dan mention ke akun Saka_milenial. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa rambutnya? Oh, join. Wih, keren loh. Dan langsung gitu. Nanti tersisa kita yang nggak klik join. Kamu mau join di mana? Ini namanya breakout. Kemarin katanya buat besok pelantikan KWU itu kan ada wawancara tuh. Iya, makanya perlu belajar ini Mas breakout. Nah, breakout itu yang bisa host. Ya dong. Nah, kan bisa dipilih manual kan? Bisa. Aku nggak ikut. Ini berarti ada peserta yang belum klik breakout. Halo. Halo. Ya. Ini Ulfi belum masuk breakout. Iya. Itu Kak, tadi serum sama Kak Sabto, bosen sama Kak Sabto terus. Ya udah coba klik lagi. Iya. Kamu pilih siapa sih sebenarnya? Maksudnya biar gak sama Kak Sabto terus. Ulfa itu di mana dia? Kamu di room 3 kan? Tadi ya? Iya, sama Kak Sabto. Kamu mau dipindah kemana? Oh, ini manutan nih. Oke, tak pindahin ke room 7, angka 7. Oh. See you. Ini yang udah masuk-masuk langsung pindahin ke roomnya aja, Mas. Iya. Ini room 4 tak pindah. Andi Putri. Dewi, ada Desi, Rohi Matun. Desi kok nggak join nih, Desi? Joinin aja, Mas. Udah, dia udah masuk ke... Tapi dia belum join. Gitu. Dia Tiara Sekardewi, ada Dia Rahma. Ini pindah ke 4 coba. Nah. Tiara ini kemana ini Tiara? Tiara ini ke 6. Keempatnya sendirian.
ini ya? Nggak tahu. Bocor. Oh, Tiara itu belum join tuh, Tiara. Ini lagi join lagi. Ada enggak? Hmm? Jam segini. Kamu kemana ya, Ikrimnya? Oke. Wah, ngantuk amat lagi. Itu nggak di-record, kan? Masih di-record. Nah, ini berarti langsung di put ke kelas breakout-nya. 4 itu loh, room 4 masih kosong. Sendirian. Ini kayak ini Diskusi. Karamelo. Enggak lagi punya. Alfian tuh join tuh. Hei. Wawancara akreditasi itu. Itu maksimum ya. Bro Devi nggak join. Sampai kapan aku akreditasi nih? Esper tuh ya. Oh, tuh akreditasi terus. anak Jepara nih tadi berbeda. Apa? Oke kenal lah. Langsung dipilih. HMB singkirnya tuh ya orang. Mok dik, gue mok durung mlebu. Aduh. Penny, kamu ngapain di sini? Belum diklik mungkin. Penny. Penny itu masuk kemana ya, Penny. No respons. Respon ya. Makanya kemarin juga ikut kelas yang aku mau. Aku nggak tahu mukanya yang kayak apa. Aku join dulu, kelihatannya room 1 rame nih. Room 1. Gimana caranya ya? Nanti bisa balik lagi ya sih? Kalau no respon taruh aja di setting room. Ini pindah dulu. Set. Nah, gini. Halo? Ya? Gimana, Pak? Halo? Iya, halo? Halo, Pak? Halo? Oh, ya. Oh, bisa di bawah katanya. Coba ya, aku join ya.
Hasilnya apa ini? Kak, itu suaranya. Kak Ardo. Apa? Hasilnya apa ini? Tadi udah habis ngobrol-ngobrol. Udah perkenalan, udah tahu dari Saka Milenial dari mana. Lah Kak Ardo ini kita buat story. Terus kesimpulan. Terus buat kesimpulan, terus ngeteknya ngetek siapa aja, Kak? Ya, ngetek ke Saka Milenial aja. Saka Milenial. Yoi. Oh, ini jadi kita nge-SS dulu nih. Boleh. Nanti aku masuk ke template kalian dong. Set, aku bilang dulu. Template. Oh, harus ada Kak Ardonya juga. Enggak. Siapa yang bilang? Enggak ada. Oh. Berarti berempat kita ini doang nih. Iya dong. Oke, siap. Ntar, mau coba screenshot dulu. Yang rapi dulu, dandan yang rapi. Pakai topinya dari Kak Ardo. Nah. Luar binasa. Sampai sekarang masih belum berani pasang ke baju, belum berani pasang ke SPL nih, belum pelantikan. Kalau TSK-nya boleh tuh dipasang. Oh, siap. Ini dari mana aja? Ada yang dari Grobogan tadi kalau nggak salah. Terus tadi dari mana tadi? Magelang. Oh iya, dari Magelang. Ya udah, dilanjut ya. Gimana, Kak? Dilanjut. Oke, siap. Keren loh, Bung. Bisa. Keren. The breakout room is the best things that solution must be used to. Bisa loh, gue mencar tadi. Ya, terus mau masuk lagi gimana? Tadi menunya di mana ya? Breakout room. 1 udah, gue masuk kedua sekarang. Mas nge-follow kok. Masa baru. Iya. Siap. Jangan dulu ada emailnya. Udah ada pacarnya belum? Belum. Loh, saya inspeksi nih. Beneran apa enggak nih ngobrolnya? Kena aja kalian. Om Trin, kamu udah memperkenalkan diri belum? Halo? Masih di mute. Sudah. Tadi sudah perkenalan semua. Oke. Ya udah ngerti kan nanti dibikin story, mention ke Saka Milenial ya, biar tak repost di story-nya Saka Milenial ya. Siap. Ya udah ya. Dari mana aja nih? Diantara dari mana? Dari Cilacap. Cilacap. Ngapak orang enak ya. Oh iya. Dika dari mana Dika? Dari Kota Tegal. Pada band Niki ya. Iya, pada baik. Okrin dari mana Okrin? Dari Kota Magelang. Kota Magelang. Kota Magelang banyak ya yang ikut ya. Armila dari mana? 1, 2, ya. Dari mana Armila? Dari Kota Magelang. Oh, satu ruangan itu. Pantes gitu ya. Ya udah dilanjut ya. Saya ke room yang lainnya. Oke, Kak. Monggo, Kak. Yuk. Zoom itu memang keren loh. Zoom itu memang keren loh. Mantap kan? Kamu nggak mau mencoba? Loh, kamu nanti kenapa masih di sini? Kamu masuk. Ya. Aku nyoba breakout room masuk nomor 7. Masuk room mana? Dia tadi belum. Dia tadi belum masuk room. Udah Kak, kan tadi laptop, kan tadi lewat laptop tapi nggak bisa nggak ada suaranya. Ini loh. Ini sekarang udah berarti. Masukin ke room 1 Kak, minta tolong. Oh siap. Ini kamu udah masuk room 1. Udah nyoba. Terus tapi pakai PC tapi nggak ada suaranya. Oh iya. Jadi ini tak live aja ya? Ya live aja. Halo. Mas Septiadi masuk room mana? Disconnect Mas tadi Mas. Tadi room berapa? Tadi berapa ya barengannya? Barengannya siapa? Apa ya?
Ada yang dikenal? Masa nggak ada yang diingat? Apa sih? Dalam. Soalnya kalau kelas-kelas KWU kan aku co-host terus. DKD di sini kan co-host terus Mas. Jadi nggak bisa bikin breakout kecuali aku sebagai host. Gimana? Nanti room berapa? 1? Room 1, Kak. Put in there. Loh, nanti enggak ada. Coba kamu masuk. Oh ini, loh. Masuk ke 1. Oke. Kak Setiadi, jadinya kenalannya siapa tadi? Lupa. Ada yang kehilangan nggak? Tanya Mas. Terus saya harus masuk satu-satu gitu, luar biasa. Repot sekali. Desi FM ini siapa? Tahu. Ya. Tak masukin di room 7 aja ya Mas ya? Ya udah terserah. Yang sepi-sepi tadi room berapa Mas? 4. 4 memang kosong itu. Kosongin aja. 2 lah ya. 2 itu 2 ya Mas? Oke. Yes. Di sini taruh di 3. Cus ya. Saya join ke 7. Cus. Aku tadi masuk ke 7, Samsul di 7. Yoi. Saya alasan ikut kelas Saka Milenial ya karena ingin tahu, maksudnya Saka Milenial itu kan khususnya yang ada di Jawa Tengah itu maksudnya nanti mau diarahkan kemana gitu. Saya tahunya kan memang yang dipelajari itu soal itu maksudnya tentang teknologi tentang milenial zaman anak-anak sekarang kayak di Ini kelas malam bagaimana kita bubarkan? Kita ganti kelas breakout, ya kan? Iya, kelasnya di breakout. Pada lancar semua ngobrolnya kok gila. Ya kan berarti kan? Nah, mereka tuh lebih private gitu loh. Nah, berarti kan kita sebenarnya nggak perlu buka room banyak-banyak. Kalau peserta masuk ke sini, Iya, breakout, jebret. kita di breakoutin aja. Tugasnya nanti pokoknya bikin di timeline, kan gitu kumpulinnya. Jadi di breakout, jadi mereka pun nggak tahu mereka tuh nanti dapat kelas apa. Dan siapa teman-temannya gitu kan. Lihat tadi juga mereka pada ngobrol, pada kenalan, pada bahas, gitu kok keren. Nah, mereka kelompok. Tuh, saya ke 6 dulu, kelihatannya rame. Dian kayaknya suaranya masih. Gimana Kak? Gimana? Suaranya kayaknya rame banget. Iya Kak, rame banget ini. Jadi kesimpulannya apa? Enggak. Ini Kak. Kesimpulannya kami tidak. Lebih enak kan berarti kan ketika di breakout gini kan? Keren nggak? Aku tadi Iya, sudah lebih enak sih, Kak. ketiga room yang lainnya mereka juga ternyata ngobrolnya lancar. Jadi kelihatannya besok kalau ada sesi lagi, kita breakout lagi aja. Oke. Biar nambah kenalan ya. Siap Kak. Oke, ya udah, dilanjut. Jangan lupa pasang story ya nanti ya. Siap Kak. Oke aja Kak. Oke, itu. Di peserta rame di Inovasi baru ini unpredictable ini. aku tuh kemarin dikasih tahu sama Kak Tajid, cuman kan kita kalau aku kan adik-adik kan nggak punya main akun yang di Zoom kan, sama ini kan kita jadi co-host aja gitu loh. Kalau iya kan
Di breakout. Tapi kan kamu co-host bisa join kan? Join ke Iya, dia room bisa. bisa loh. Aku kalau aku nggak bisa. Join Breakout kan? room tuh Join. aku bisa join, tapi aku nggak bisa kayak keluar masuk kayak message lihat ke sana kemari, enggak. Maksud sih? Bisa Iya. nggak? Dep, kamu, Satu Dep? room tok. Eh? Satu room tok. Satu room kan terus live room. Iya. Iya, aku live room Balik bisa kesini balik lagi. ke sini, tapi Terus kok bisa roomnya tuh room yang sama gitu. Ini aku masuknya di room 7. Aku keluar, aku mau masuk lagi. Aku ya ke room 7 lagi. Aku nggak bisa kayak pilih mau lihat room mana nih. Oh, soalnya kamu kan di situ. Kamu room 4 tuh tadi, Dep? Bisa tak pindah lah, minta ke aku. Tak deliver kamu ke room berapa? 6, tuh kamu pindah ke 6 tuh. Ini ada peserta yang minta linknya video tadi. Nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada linknya Mas di YouTube? Oh, itu live streaming kok. Itu tadi cuma tak tarik mundur gitu, shoot gitu. Nggak ada linknya. Koleksi pribadi. Kayak gitu ini ya. Belum dipublikasikan. Ini yang di kelompok ini masih Ternyata Saya udah. bikin room sendiri. Mila itu belum di-admit. Oh, Kalau misalnya dari host live meeting, berarti breakout-nya mereka di semua kan? iya. Nanti kan di sini ada broadcast to all, bisa. Halo Mila, silakan masuk ke room ya. Kamu sudah masuk di approach ke room berapa nih Mila tadi? Ya. Ke room mana, Kak? Ke room 5, kamu join aja itu. Fatin nanya, di YouTube nggak ada, Mbak? Halo, Kak Edu. Siap, Kak? Lumayan, Kak. Lumayan masih gelar saka ini, Kak. Gimana, Kak? Connecting applications to your SAP system is kalau kurang semester 4-nya kurang dari 275, kalau lebih dari 275 tergantung. Course data mining hari ini kita akan diskusikan mining dan konsep dan teori hari ini praktis harus ada mau dan Ini aja, Kak. Minta apa? Materinya dulu deh. Apa ya? Yang punyanya Soim aja dulu atau yang dari keluarga dulu. Nanti kan tinggal dikompil. Ini sambil tak suruh nyari juga. Ji. Oke, Kak. Ji. Ya, penggawe video, guys. Ini kalau aku boleh nggak? Ya, hati ya. Wah, udah. Makasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Join ketiga. Selamat datang Kak Ardo. Selamat datang Kak Ardo. Ini kenapa cowok semua? Itu Kak Nabila Hasna perempuan Kak. Oh, alhamdulillah. Tapi nggak mau liatin videonya Kak. Lu gimana no? Tak kenal maka tak sayang lu. Asik. Tapi tadi udah kenal namanya tapi belum disayang Kak. Lu. Kak Nabila di mana emangnya?
Salatiga itu, Kak. Salatiga itu satu geng itu tadi ya? Halo, Kak Nabila? Habis paketnya? Iya. Enggak. Kameranya rusak apa gimana? Iya, ini pakai laptop soalnya. Oh, Enggak, aku pakai laptop juga kameranya nggak rusak. Oh. Kan beda. Saya sih menunggu perjuangan kalian ya seperti apa bisa merayu Kak Nabila. Oke ya, selamat berjuang ya Kak Nabila, kamu bisa. Welcome di sarang penyamun. Akan dilanjut ya, saya ke room berikutnya. Ya, Kak. Ikut, Kak. Seru guys. Halo, kalian pada ngapain? Ayo, jujur. Iya, gimana? Udah tukeran nomor handphone belum? Belum ya? Gimana Kak Ardo? Sudah tukeran nomor handphone belum nih? Tadi tugasnya gimana Kak Ardo? Lah, malah nanya tugasnya. Kalian Aduh, bikin ini. kesimpulan ya kan, ngobrolin, discuss kira-kira peran pramuka di tempat kalian seperti apa. Nah, nanti dipasang di story masing-masing. Jangan lupa mention misalkan skor milenial. Oke? Oke ya. Lanjut ya, saya ke room berikutnya ya. Sekarang ya. Ya banyak orang. Terus balikin mereka ke dalam sini lagi. Adanya close all room. Coba ya kalau di close. Ini bukan N loh, tapi close all room. Ya, ini Kardo join ke sini lagi malah. Oh, siap. Kan ngomongin saya kalian, Iya, Kak. Saya sudah pernah ke sini ya? Saya salah join berarti. Enggak apa-apa Kak, di sini aja. Nah. Ya udah. Pasang pengumuman dulu berarti. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Halo, kamu kok keluar? Iya Kak, keluar sendiri Kak, mohon maaf. Tadi di room berapa kamu? Room 7 Kak. Ya, tak balikin ya. Ya, makasih ya. Bisa gitu ya. Ini configure nih ya, udah biar. Itulah kenapa Zoom berbayar. Keren.
Kalian dari mana sih? Kok aku ditinggalin sendirian? Kan dia yang diusir Kak Ardo. Kan Tadi aku kan jadi diusir Kak Ardo. Main bentar Kak. Coba pakai sanitizer dan masker Kak, deh. kan aku kan jadi sedih ya kalian ninggalin aku udah harus jalan-jalan ya kan? Aduh. Bunga menghilang, Kak Bunga menghilang ternyata. Kak Bunga tadi izin. Seru ya ini ya kelihatannya ya. Besok kita adain lagi nggak? Boleh ya? Oh, boleh. Boleh banget. Boleh banget Kak Ardo. Besok kan besok atau ya Dapetnya besok cewek semua, Kak. dapatnya cewek semua. Nah, tadi nggak Request komplit. ada ceweknya, Kak. Kan bisa ini apa message ke aku. Gunakan chatnya. Samsul udah dapat berapa? Yuk kita jumpa lagi. Asik. Oke ya. Jadi besok pagi siap ya Samsul ya. Aku aja nih yang siap. Loh, semuanya siap loh. Maksudnya kan ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dengan duduk nih. Kan kita bisa aja kan senam-senam. Sebentar gini. Mau senam ini Kak Ardo? Enggak, besok pagi ya Allah. Oh, siap. Kayak biasa aja kan, Kak? Senamnya kayak biasa. Kalau senam pramuka kayak biasa, aku apa? Senam kewer-kewer Kak? Ya suruh Iya tuh kewer-kewer. Nah, kewer-kewer bisa. Aku juga apa? Senam Kewer-kewer malaikat, kalau Kak. nggak berdiri nggak asik Kak. Senam malaikat bisa nggak, Kak? Malaikat. Senamnya kayak apa ya? Aku seneng loh kalau kalian tuh wajahnya itu muncul semua terus juga senyum semua gitu tuh aku seneng loh. Gak cuma dengerin pemateri gitu kan dari hari pertama ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kan emang disuruh itu Kak diam kita toh. Iya. Makanya kan Mendengarkan suruh materi, mendengarkan dan menyimak materi toh Kak. Maaf. Ini namanya kan kita harus selalu berkreasi, berkreatif untuk kegiatan-kegiatan daring Sabto ini. bagaimana kabarnya? Tuh kan udah langsung panggil-panggilan nih. Oh, baik. Ingat pedak itu. Ingat apa Kak nih? Sabto lagi ditambah ya. Oh, teman KBDK ya. Oh Allah, alhamdulillah. Kak Sabto, apa kabar? Belum kenal aku KB, ya Allah. Kak Sabto Jadi ajang dapat reuni salam nih, Kak. Aku reuni sama siapa ini? Kak Sabto dapat salam dari Kak Rafiin lo ya, sama Kak Sukro. Iya. Nikah kemarin nikah dulu Ki. Iya, dia laku duluan Kak. Aduh. Jangan galau ya Kak Sabto, jangan galau ya. Oh, iya siap. Oh, pasukan Salatiga. Berangkat. Salatiga siap digoyang. Iya. Jepara siap tawuran yo. Jepara los. Yo nyebur tambah yo. Oke ya. Oke teman-teman, ini waktunya udah mau mendekati maghrib, ya kan? Maka baiknya kita juga bersiap diri untuk bersih-bersih, ya kan? Jangan lupa menunaikan ibadah, terus jangan lupa makan malam, ya jangan lupa. Siap Kak. Kita ketemu lagi ada kelas di ruang aplikasi yang malam ya. Oke. Oke, selalu sehat, ya kan? Ini waktunya untuk bergerak, jangan duduk terus, ya kan? Kalau bisa dilakukan stretching. Besok pagi kan acara jam 8 itu. Rencana itu besok pagi bukan dari gugus tugas nasional, tapi ada dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu mau kita join jam 8 persis, apa kita mau jam 6 pagi. Makanya nanya loh, kalau jam 6 kan berarti kan aku harus bangun pagi-pagi untuk membuka room dan kita senam bareng kan gitu. Oke, siap berangkat. Siap. Jangan lupa di tempat Ini semua keputusan saya kasih ke semuanya loh. Tadi jam 8 aja saya telat masuk Kak. Tuh, Kesiangan masuk. kan? Ada yang bangsawan di sini soalnya. Bangsawan, bangun siang. Tahu nggak Samsul bangsawan? Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Baru tahu nih. Bangsawan itu bangsane Tangiawan itu bahasa Jawa. Jadi orang-orang yang bangunnya kesiangan gitu.
Itu bangsawan kalau di Jawa. Siangan yang setiap hari. Oke, udah ya. Ini ya. Oke, Kak. Ini jam 17:26, masih ada beberapa menit sebelum menuju ke 17:30. Jangan bosan ketemu saya. Jangan bosan Ya, Kak, ketemu siap. Kak Debbie, itu ada Kak Debbie. Pas ada ininya, bukan aku. Besok kita breakout lagi. Harapannya sih saya ada usulan sih. Coba nanti tulis di chat dashboard ya. Untuk yang besok pagi, kalian usul lah. Kak breakout dong gini, Kak breakout dong gini gitu. Oke. Jadi setiap hari itu kan kita pasti ada giat wajib tuh. Nah, kita bisa di setiap giat wajib kita bisa breakout. Oke? Siap, Kak, siap. Oke. Oke, siap. Apa sih ngomongnya gantian, guys? Ikutan selfie dulu. Rizka, asik. Loh, mereka tuh seharian ketika ikutan acara Zoom, mereka tuh yang di Salatiga pasti selfie mulu. Iya. Anak ilmi. Kasihan Oktrin itu loh, nggak kalian aja. Oktrin itu juga kasihan. Gitu, ya. Karena itu momen yang ditunggu di setiap kegiatan. Apa? Ngebug. Tuh kan, snacknya aja udah lengkap di sana. Pantesan. Matiin. Nah, feedback dong. Kalian kalau deket-deketan itu feedback namanya. Kasihan yang lainnya kupingnya. Miftah Alivia, ya kan? Ada Dea Tanti, ada Zalia, itu orang Salatiga. Ada Oktrin, Tiara Sekar Dewi mana mukanya? Ulfi juga kasihan tuh di rumah sendirian dari tadi. Gak ada temennya, mereka itu semua. Tapi yang nemenin kita-kita. Aku yakin ya, aku sih harapannya gini nih, setelah acara gelar Saka Milenial tuh kalian pasti akan kangen. Ya, udah habis nih acara gelarnya kayaknya. Loh, karena kan kita belum tahu nih masa kalian belajar di rumah sampai kapan kan belum tahu, ya kan? Iya. Ini bentar lagi kan ada hari pramuka, nanti kan gelar Sakanya udah selesai. Jangan terus ngejar-ngejar saya ya. Kak, buat room lagi, breakout. Kak, buat room lagi, breakout. Ya nanti yang ditunggu-tunggu breakout Kak di setiap itu kegiatan. Awas ya. Iya, Kak, breakout nanti satu room sama saya perempuan semua, Kak. Satu perempuan. Sabtu pelanggaran, Kak, Sabtu pelanggaran. Pelanggaran. Oke, Kak. 4 orang, 1 perempuan, yang perempuan gak nyala sekali ya. Siapa sih tadi? Boleh itu Kak Sabto ya. Nabila Hasna, Kak. Cari Nabila. Kalau kakak Nabila mendengar suara saya, boleh dong kameranya dinyalain. Krik. Ayo Kak, nyalain dong. Ya kan, tak kenal maka tak kenal loh. Tak kenal. Iya, gak kenal. Tak kenal maka tak tahu, Kak. Ayo, Kak Nabila. Sudah menyerah? Menyerah angkat tangan loh ini. Jadi bisa melambaikan tangan. Bisa melambaikan tangan. Ada Kak Mila juga ini nggak nyalain kamera, ya kan? Maaf Kak Sambi nih Kak. Siap. Oke, Sambi bersih rumah ya. Oh, sudah 17.30 teman-teman. Saya nanti tidak dimarahin sama yang buat jadwal. Oke? Terima kasih kakak-kakak. Katanya foto dulu, Kak. Oh, minta foto? Iya, dong. Foto screenshot. Foto terus sih. Yang belakang yang minta foto tuh. Oke, kita foto ya. Oke. Nabila, besok kalau kamu nggak, ini tak catat ya, ada Nabila, Oktrin sama Mila nyala ya kan. Baru mau Nabila. Tak catat ini besok ya. Oke, kakak, kita siap-siap ya. 1. Samsul, belakangmu kebakaran. Asik. 1, 2. Bentar. Ada yang lagi jalan-jalan itu. Jadi mau foto nggak? Nanti gambarnya nggak fokus loh. Miftah, iya kamu. Miftah. Jangan gerak-gerak dulu. Coba duduk. Nah, gitu loh.
Oke, ready. Ini Tiara nih kenapa tembok doang nih? Aduh, gimana sih? Oke ya. Saya udah siap dari tadi, Kak. 2, 3. Alright. Lagi. Aduh, Lagi. ganti gaya. Ganti gaya apa? Bebas, bebas. Sabto kamu jomblo banget sih kelihatannya. Satu lagi. Gaya pis. Gaya Sama sesukanya kayak kalian, saya. se-ekspresif kalian. Oh ini ya, ini keren ini. Ini belum nih. Jelek ya, jelek. Kalau bisa ini se-ekspresif kalian, gitu. Mau teriak apa gimana? Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman. Oke, sama-sama. Sampai Kak. jumpa nanti malam di kelas yang mungkin akan saya datangi satu-satu. Kak Ardo ditunggu itu ya, room breakout-nya lagi ya. Siap. Jadi jarum breakout. Ini tadi ya, fundamental kepramukaan itu sebenarnya adalah intinya breakout. Ya kan? Kalau bisa yang lebih ramai Kak isinya. Siap. Oke ya. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Live dulu mau mandi. Mandi. Left. Live dulu.